Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang apa yang sebenarnya dia inginkan dari kamu. Seringkali dalam sebuah hubungan rasanya lelah, rasanya ingin istirahat, rasanya selalu salah dan dia selalu benar. Saat kita tanya apa yang dia mau, dia selalu berkelit dengan berbagai macam alasan yang ujung-ujungnya ya kamu lagi yang salah tapi nggak pernah tahu yang sebenarnya dia mau itu apa. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan baca sama-sama tentang apa yang sebenarnya dia inginkan dari kamu ya. Sekarang fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? Kembali tanyakan dalam hati. Apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? Oke, sekali lagi ya. Fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati. Apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? Oke, kita akan baca sama-sama. Tarotku akan ambil 5 kartu di awal. Nanti kita akan eksplorasi untuk masing-masing ya. Oke, kita akan mulai dari kartu yang paling kiri. Cerita pertama, yang dia inginkan dari kamu. Ini adalah sebuah kondisi di mana dia seringkali begitu sibuknya bekerja keluar kota. Kalau ditanya kenapa ya, dia bilang alasannya berjuang untuk kamu, untuk keluarga ya. Intinya dia sedang melakukan yang terbaik, sedang berjuang untuk kamu. Tapi nggak pernah ada waktu untuk kamu. Waktunya selalu habis untuk perjuangan dia. Apa yang sebenarnya dia inginkan, kita ngeliat sama-sama. Cerita pertama tadi. Selalu sibuk, keluar kota, urusan banyak seperti nggak ada habisnya ya. Cerita kedua, 9 SWOT. Mars berada di Gemini, sebuah kondisi di mana dia selalu bikin kamu tegang, bikin kamu khawatir, bikin kamu kepikiran, tiba-tiba hilang, nggak bisa dihubungi. Tiba-tiba ada cerita kurang baik tentang dia, bahwa dia ada kedekatan sama orang lain, sesuatu yang selalu membuat kamu tegang. Nggak pernah tenang, nggak pernah merasa aman sepertinya, selalu bikin insecure ya. Cerita kedua. Cerita ketiga adalah cerita tentang Sun. Saat dekat sama kamu, saat lagi bareng, ini luar biasa perhatian, sayang, wah luar biasa. Begitu sudah keluar kota, begitu lagi gak bareng, nah ini tiba-tiba hilang, gak bisa dihubungin. Bener-bener bedanya 360 derajat ya. Saat bersama sama gak bersama, langsung hilang gitu aja. Cerita ketiga. Kita lihat cerita keempat. King of Cup. Cerita seorang raja di mana emosinya tidak stabil, kekanak-kanakan, suka marah-marah, sering nyalahin kamu. Tapi udah kelihatan betul bahwa sebenarnya salah di dia, tapi nggak mau kalah. Cerita-cerita di mana dia selalu menunjukkan sisi emosional dia yang tidak terkontrol dan tidak dewasa. Cerita keempat. Kita masuk ke cerita kelima. 6 Pentacle. Selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dia sayangi juga, teman-temannya, keluarga dia, tapi akhirnya dia selalu mengorbankan diri dia sendiri. Dia selalu menjadi korbannya ya. Oke, jadi dia selalu memberikan yang terbaik untuk kamu, tapi akhirnya dia yang selalu jadi korban. Apa yang sebenarnya yang dia inginkan dari kamu, kita akan baca sama-sama ya. Kita akan eksplorasi yang pertama. Cerita tentang di mana dia seringkali sibuk, keluar kota. Ya, waktunya selalu habis di luar sana ya. Kita lihat yang sebenarnya dia inginkan dari kamu adalah
Dia pengen kamu lebih banyak terbuka, lebih banyak ngobrol sama dia. 6 cup, cerita tentang kejelasan perasaan. Dia ingin kamu lebih bisa mengekspresikan perasaan kamu sama dia. Nggak diam, tapi nyampein. Kalau senang ya bilang senang, kalau sedih bilang sedih, kecewa bilang kecewa, nggak disimpan sendiri. Cerita positif, harapan dia ingin kamu lebih terbuka dan mau berbagi sama dia. Cerita pertama. Kita lanjutkan. Cerita kedua tentang Devil. Yang dia inginkan adalah kamu jangan mencari tahu terlalu banyak tentang dia. Ada ternyata cukup banyak hal-hal yang dia tutupi yang berkaitan dengan sisi negatif dia yang dia nggak pengen kamu tahu. Kenakalan dia. Hal-hal yang berkaitan dengan sisi negatif dia yang dia nggak pengen kamu tahu. Dan kamu sepertinya sudah mulai tahu. Nah ini dia. Ini yang menyebabkan mungkin dia jaga jarak sama kamu, dia banyak di luar kota. Bukan nggak mungkin di luar kota ya, dia punya kedekatan lain. Ada cerita seperti itu karena kartu Devil ini negatifnya cukup tinggi ya. Selanjutnya adalah harapan dia adalah kamu bisa nemenin dia kemanapun dia berada. Jadi sebenarnya ini pasangan yang oke selama ditemenin. Karena begitu kamu nggak temenin dia, nah ini orang ini gampang untuk cari kedekatan sama orang lain. Jadi alternatif yang terbaik adalah lebih banyak ditemenin yang ini ya. Kita masuk ke cerita kedua. Apa yang sebenarnya dia inginkan dari kamu? Cerita kedua, pasangan yang selalu bikin kepikiran, gak pernah bisa bikin kita tenang, bikin kita selalu merasa insecure, gak aman. Kita lihat yang sebenarnya dia inginkan adalah dia gak pingin dikekang, dia gak pengen dilarang karena dia merasa dia tahu batas-batasnya. Semakin dia dilarang, dia semakin menjadi-jadi. Jadi ini tipe yang harapan dia yang dia inginkan dari kamu adalah dia nggak mau dilarang, dia merasa dia udah tahu batasnya, versi dia. Selanjutnya adalah kartu 8 Sword. Sekali lagi ini cerita terperangkap ya. 8 Sword adalah saat Jupiter berada di Gemini. Jupiter ini planet yang positif, energinya membawa pertumbuhan, perkembangan, hal baik. Tapi saat Jupiter berada di Gemini ini travelnya jauh. Energi Jupiter sudah benar-benar habis. Dia merasa bersama-sama dengan kamu dia terkekang, dia nggak bisa apa-apa, dia mau ini itu nggak bisa. Jadi cerita seperti ini. Suatu cerita di mana dia merasa saat bersama dengan kamu dia nggak bisa melakukan apa-apa. Dia merasa energinya habis. Karena itu dia nggak pengen dikekang, baik oleh kamu ataupun orang-orang sekeliling dia. Selanjutnya adalah kartu 7 Pentacle, cerita tentang janji-janji masa depan yang tidak dipenuhi. Jadi sebenarnya selain hal-hal tersebut, dia juga punya banyak hal-hal yang dulu dia janjikan sama kamu, sebenarnya dia nggak bisa penuhi. Oleh karena itu, bentuk kejengkelan dia atas diri dia sendiri ya, dia ekspresi marahnya ke kamu. Sebenarnya itu adalah salah satu bentuk kemarahan dia sama diri dia. Tapi yang dia lakukan adalah membuat kamu merasa insecure atau tidak aman ya. Cerita kedua. Kita masuk ke cerita ketiga. Suatu hubungan di mana saat lagi bareng luar biasa hangat, begitu sudah nggak bareng langsung hilang gitu aja. Kita akan lihat. Yang dia inginkan dari kamu adalah kartu 8 Pentacle. Ini adalah tentang menghargai bahwa saat dia sedang nggak bersama kamu, bisa jadi ada pekerjaan yang harus dia lakukan dan ini butuh fokus dia, totalitas dia ya. Cerita positif. Ada sedikit cerita negatif. 10 Sword Sun berada di Gemini. Saat dia nggak bareng kamu ya kan, kenapa dia tiba-tiba langsung jadi orang lain atau tiba-tiba menghilang gitu aja? Karena bisa jadi sebenarnya saat nggak bareng sama kamu dia udah punya kedekatan lain. Untuk kamu di mana kamu yang udah tahu ya, kalau kamu punya pasangan yang mungkin punya hubungan lain atau alias kamu jalan sama orang yang udah punya pasangan baru jalan sama kamu dan kamu udah tahu ya, berarti kamu udah tahu betul dia kemana. Saat dia nggak lagi sama kamu ya, dia totalitas sama pasangan dia yang lain. Ada cerita seperti itu ya. Namun jika kamu berpasangan sama seseorang yang setahu kamu itu nggak punya hubungan lain, hati-hati. Karena ada kondisi bisa saja saat nggak bareng sama kamu ya dia punya hubungan lainnya yang juga hubungan yang serius ya. Selanjutnya ada kartu 3 tongkat. Yang dia inginkan dari kamu adalah kamu belajar menerima ini, bahwa saat lagi nggak bareng sama kamu ya ada hal lain yang harus dia lakukan. Atau kalau kamu udah tahu dia punya hubungan lain, berarti saat lagi nggak bareng kamu ya dia harapannya dia kamu mau menerima bahwa dia sedang bersama hubungan lainnya. Ada cerita seperti itu ya. Cerita ketiga, kita masuk cerita keempat di mana dia selalu kekanakan seperti anak kecil ya. Cerita seperti itu kita akan lihat.
Yang dia inginkan dari kamu adalah kamu lebih bisa menghargai dia sebagai seorang pemimpin. Yang dia inginkan dari kamu adalah kamu bisa memperlakukan dia sebagai seorang panutan, harapan dia. Tapi di sini udah terlihat jelas sikap dia lebih banyak kekanakan daripada seorang pemimpin. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada cerita 2 pentakel. Harapan dia adalah dia lebih punya waktu untuk dirinya karena dia merasa saat lagi sama kamu waktunya habis untuk kamu. Cerita Jupiter yang berada di Capricorn, waktunya habis buat kamu, waktunya habis buat nemenin kamu. Jadi ini yang kadang buat emosi dia kurang gitu baik ya. Sedangkan terakhir ada kartu 2 cup. Yang dia inginkan dari kamu adalah kamu benar-benar komitmen sama dia. Ternyata dia punya ketakutan besar kalau kamu meninggalkan dia. Ini yang membuat emosi dia juga kekanak-kanakan. Dan bisa jadi ini adalah sosok pasangan yang mungkin usianya lebih muda daripada kamu dan cukup kekanak-kanakan. Jadi dia takut kehilangan kamu, oleh karena itu dia bertindak seolah-olah seperti seorang anak-anak. Dan ini akan cukup melelahkan ya. Kita akan masuk ke cerita terakhir ya. Seseorang yang melakukan yang terbaik untuk semuanya dan akhirnya kehabisan waktu. Yang dia inginkan dari kamu adalah kamu menyadari bahwa dia adalah sosok yang penting bukan cuma buat kamu tapi buat orang-orang yang dimana menjadikan dia sebagai panutan, bisa jadi keluarganya, sahabatnya, rekan-rekan kerjanya, karena dia selalu ingin berusaha menjadi sosok yang terbaik. King of Wands adalah raja yang paling ideal di kartu tarot, dimana ini adalah raja yang dicerminkan dengan elemental dengan elemental dari api, kemudian planetnya adalah matahari dan zodiaknya adalah Leo. Dia raja yang paling ideal. Raja di kartu tarot elementalnya api, sedangkan Wands sendiri elementalnya api. Api dari api, raja yang paling ideal. Wajar dia kelelahan, wajar dia kecapean, harapan dia kamu bisa menerima ini bahwa dia adalah raja dari banyak orang, panutan dari banyak orang. Kemudian yang kedua adalah cerita 8 cup. Ini bukan cerita positif ya, Saturnus berada di Pisces. Untuk banyak hal, harapan dia kamu lebih bisa menguasai perasaan kamu. Kalau memang ada perasaan-perasaan yang gak nyaman dan kamu bisa selesaikan sendiri, selesaikan sendiri. Jangan membebani dia dengan perasaan kamu. Ini versi dia, harapan dia seperti itu. Jadi dia merasa kalau emosi kamu, perasaan kamu, mungkin kekhawatiran kamu ternyata malah jadi beban buat dia. Selanjutnya adalah kartu 7 cup. Sekali lagi bukan cerita positif, 7 cup ini adalah cerita tentang janji-janji yang tidak bisa dia penuhi. Di satu sisi dia mungkin panutan untuk banyak orang yang mungkin menjadi contoh buat orang lain. Namun ternyata dia punya penyesalan yang sangat dalam karena ternyata dia nggak bisa jadi panutan buat kamu dan ada banyak hal-hal yang dia janjikan sama kamu itu nggak pernah bisa dia wujudkan. Jadi harapan dia adalah kamu belajar menerima ini dan mau menerima segala kekurangan dia. Oke, sampai di sini pembacaan kita mengenai apa sebenarnya yang dia inginkan dari kamu ya. Semoga pembacaan ini bisa menjadi sebuah masukan yang positif untuk para sahabat di sini ya. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.